Anime dibuka dengan suasana siswa dan siswi SMA yang sedang berangkat ke sekolah. Setiap murid memiliki kebiasaan masing-masing ketika berangkat ke sekolah. Ada yang riang gembira, tidak ada beban karena mendapatkan uang jajan dari emak. Ada pun yang malas-malesan, dan ada juga yang kalem-kalem saja. Tapi ada satu orang cewek bernama Suzuki yang lagi kasmaran. Dia terlihat sedang asik dandan sebelum pergi ke sekolah karena ia menyukai seseorang di kelasnya yang bernama Tanikun. Beres make up, saatnya dia pergi ke sekolah dengan riang dan juga gembira. Salma Suzuki sudah sampai di sekolah. Di sana ada banyak teman-temannya yang tidak bisa aku sebut satu persatu. Kepada temannya, tentunya dia sangat lancar mengucapkan selamat pagi, tapi tidak ketika kepada teman sebangkunya yakni Tanikun. Ohayo. Dia jawab gitu doang juga udah bersyukur banget soalnya Tani orangnya dingin banget. Terus ada kedua temannya yang menghampirinya. Suzuki pamer soal soplen dan juga maskara yang ia pakai. Tapi keduanya tidak melihat perbedaan dengan yang sering ia pakai. Saking cintanya si Suzuki coba untuk mengobrol dengan si Tani. Tapi dia mana ngerti soal permake-upan. Sampai 2 kali dia nanya random sama laki-laki yang pasti kagak paham soal begituan. Bahkan kedua temannya itu memberitahunya untuk tidak meminta saran kepada si Tani. Takutnya dia keganggu. Namun Tani kagak menghiraukannya. Kalau saja temannya tahu dia melakukan itu karena si Suzuki suka sama si Tani. Dia melihat si Tani sudah dipandang sebagai tipenya banget, yang dingin sama orang lain, tapi masih bisa menyesuaikan mana yang harus dia tanggapi, mana yang kagak. Dia sangat suka itu. Momennya ketika kemarin ada pergantian tempat duduk, kagak sengaja si Suzuki mendapatkan rejeki bisa duduk bersebelahan dengan si Tani. Yang bikin dirinya tentunya tidak percaya. Cuma sekali lagi Tani yang seorang laki-laki dingin sangat sulit untuk diajak ngobrol. Bahkan menjawabnya pun sangat singkat dan juga padat. Dikala sedang melamun, temannya mengganggu si Suzuki dan meminta pendapatnya padahal si Suzuki yang banyak bengongnya sampai kagak mendengar obrolan dari keduanya. Terus temannya itu mengajak si Suzuki buat beli hamburger. Di sana si Suzuki kelihatan masih ragu-ragu yang ujungnya menerima ajakannya tersebut. Keesokan harinya si Suzuki yang sedang makan bareng teman-temannya, di sana ada satu orang yang memperlihatkan seorang idol kesukaan ciwi-ciwi sampai mau diklaim pacar mereka. Kata orang bernama Taira memang benar kalau woman sukanya sama opa-opa K-pop macam itu. Udah kagak aneh lagi. Tapi di satu sisi si Suzuki merasa kurang nyaman. Karena obrolan mereka semuanya udah kemana-mana yang bikin si Suzuki langsung pergi dari tempat itu. Dia merasa ngobrol sama teman-temannya kayak tadi bikin dia merasa kesindir. Karena dia sekarang sedang menyukai seseorang yakni si Tani. Ketika dia udah dari kamar mandi, Suzuki berencana mau langsung pulang saja. Tapi tanpa diduga di loker sana masih terdapat si Tani yang sedang mengganti sepatunya. Ditanyalah sama si Suzuki, habis ngapain jam segini baru pulang? Dia katanya habis mengobrol sama komite sekolah dulu. Suzuki seperti tidak mau kehilangan momen berdua kayak begini. Apalagi ketika dia lihat di sekitarnya tidak ada orang lain, membuat Suzuki langsung pengen pulang bareng sama si Tani. Yang kebetulan juga pas ditanya itu arah menuju baliknya sama, ke arah yang sama, jadi sabi lah kalau mau pulang bareng. Dengan sangat berat dia mengajak si Tani pulang bareng. Untung dia mau-mau aja ya kan, pas di jalan si Suzuki baru tahu kalau Tani jalan pulangnya sama seperti dengannya. Suzuki yang dikenal cerewet terus mengajak bicara si Tani. Walaupun respon si Taninya kagak ada gitu kan, dijawabnya juga seperlunya. Hal tersebut tentunya bikin si Suzuki serba salah, dia harus ngobrolin apaan biar nyambung sama si Tani. Padahal hati dia dari tadi dagdikdugder sampai pada akhirnya pas di jalan itu agak sengaja tangannya bersentuhan yang bikin Suzuki langsung malu gitu kan sama tindakannya. Dan pas meneruskan kembali perjalanan tanpa diduga si Tani tiba-tiba saja memegang tangannya. Sontak si Suzuki kaget. Apakah ini benar-benar atau cuma mimpi doang? Hati dia udah deg-degan parah, bahkan tangannya sampai keringetan. Dia udah kagak tahu lagi mesti kayak gimana. Nah di depan sana ada pertigaan, ditambah ada murid lain juga.
Karena takut ketahuan, si Tani melepaskannya. Tentunya habis pegangan itu, Auto langsung canggung lalu Suzuki memutuskan buat kabur saja dari sana dan sampai di rumah dia langsung kenok. Karena beneran kagak percaya sama hari ini. Dia banyak bengong lah pada saat itu bahkan tidak bisa tidur gara-gara sore itu. Akhirnya esoknya karena semalam susah tidur si Suzuki kesiangan. Dia baru bangun jam 10 siang. Kakaknya beserta orang tuanya udah pada berangkat. Karena udah kesiangan dia santai aja lah nunggu istirahat kedua saja baru berangkat. Enak banget, sekolah bisa datang siang kayak gitu. Tinggal ikut satu pelajaran doang. Setelahnya Suzuki datang ke sekolah dan beralasan. Dia datang siang karena kagak mau ikutan olahraga. Dia melihat kalau di bangkunya kagak ada si Tani. Terus ada temannya bernama Yamada. Tiba-tiba saja menanyakan soal hubungannya dengan si Tani apakah berpacaran. Dia shock dengar itu. Soalnya Yamada dapat omongan dari orang kagak tahu siapa. Dia katanya pegangan tangan sama si Tani. Lantas si Suzuki mendapatkan tekanan. Bisa-bisanya dia yang pulang bareng udah kagak ada siapa-siapa. Masih bisa ketahuan sama orang lain, apalagi kagak dikenal. Yang lain menunggu jawaban si Suzuki sampai akhirnya dia kagak mengakui kalau mereka berpacaran ataupun menyukai si Tani. Yang kebetulan orangnya baru datang. Dia ke situ cuma mau mengambil buku doang, habis itu balik lagi. Suzuki merasa bersalah banget abis ngomong gitu di dekat si Tani. Padahal mah dia demen banget sama itu orang. Suzuki di sepanjang pelajaran kagak tenang tuh mikirin omongannya tadi sampai udah kagak tahan pengen meminta maaf sama si Tani. Terus pas jam pelajaran sudah beres si Tani balik duluan. Dia cuma ngomong untuk melupakan kejadian kemarin. Lantas Suzuki merasakan sakit ya kan. Tani ngomong kayak gitu. Akhirnya karena kagak kuat menahan terus, Suzuki pun bilang kepada teman-temannya kalau dia sebenarnya suka sama si Tani. Lantas Yamada yang denger itu kaget banget. Dia pikir Suzuki anti banget sama orang pendiam kayak si Tani. Dia menyukainya tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Kebetulan kemarin dia ngajak pulang bareng si Tani. Dan si Taninya mau. Disitulah kejadian pegangan tangan itu terjadi. おお、野暮なこと言った気がする。あんたはいつも野暮だよ。 Walaupun kagak ada di skenario. Karena dia udah bilang demikian, dia memintanya untuk mengejar si Tani. Alhasil dia langsung pergi dari sana. Habis bilang begitu ke temannya, dia berasa plong banget. Memang semudah itu bilang cinta. Kini giliran dia bilang langsung kepada orangnya. Di sisi lain, si Tani yang sebelumnya mendengar kalau Suzuki kagak suka sama dia merasa terlalu kepedean. Dia kira Suzuki suka gitu kan sama dia. Terus suka ngajak ngobrol juga yang bikin harinya tidak sepi. Walaupun ya dia jawabnya seperlunya. Tapi kerasa banget kalau ada si Suzuki macam tadi sepi banget. Dia udah kagak bakalan ngarep lagi sama si Suzuki, namun ternyata di sana Suzuki datang dan langsung menyatakan perasaannya. ですか。 Tani langsung kaget dengar itu ya kan, ada hal yang berbeda yang dimiliki dari keduanya. Suzuki digambarkan sebagai cewek yang bawel berbanding kebalik dengan si Tani yang pendiam. Tani cukup tahu saja kalau dia orangnya memang pendiam kayak gitu. Cuma di sana si Suzuki malah suka sama spek kayak begitu. Walaupun dia cuek dan menjauh seperlunya, tapi dia mendengar semua cerita si Suzuki yang dia tanyakan kepadanya. Hal tersebut tentunya bikin Suzuki makin kelepek-kelepek. Singkat cerita, diperlihatkan Tani baru bangun tidur dan bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Tani kelihatan dingin sekali, bahkan sama neneknya sekalipun. Pas di luar sana terdapat si Yamada yang kebetulan dia juga mau berangkat, jadi bareng saja. Yamada memberitahu kalau hubungan dia sama si Suzuki udah pada tahu semua temannya. Tani berharapnya tidak diketahui orang banyak, takutnya menurunkan popularitas si Suzuki. Kata Yamada kagak mungkin, soalnya yang tahu cuma temannya doang. Dan juga satu orang yang kagak diketahui. Mereka berdua terus mengobrol sambil jalan sampai pada akhirnya si Tani mengetahui bahwa Yamada ini orangnya asik banget. Hal tersebut bikin dia langsung memberikan permen kepadanya karena sudah memujinya.
Di sisi yang lain terlihat Suzuki lagi bercerita sama kedua temannya soal artis yang dia sukai. Yang dimana ada adegan beliau yang memeluk cewek sambil bilang suka. Hal tersebut bikin dia pengen digituin juga. Temannya merasa kalau si Suzuki berlebihan pengen kayak begitu. Padahal bisa dilihat si Tani orangnya macam mana. Alhasil keduanya memberikan saran kepadanya biar langgeng sama si Tani. Intinya tidak boleh cerewet dan yang lain sebagainya. Dan yang terpenting selanjutnya si Suzuki mau ngapain. Katanya dia mau ngajakin pulang bareng. Sehabis ada si Tani, si Suzuki langsung disuruh teman-temannya buat memberitahu keinginannya pulang bareng. Alhasil Suzuki dengan terpaksa harus ngomong sama si Tani. 今日一緒に帰ろう。 Pulangnya Suzuki terlihat seperti robot jalannya karena menurutnya masih gugup pulang berduaan kayak begitu. Dia memang terkenal banget sama banyak orang. Beda dengan si Tani yang sama sekali kagak ada yang menyapanya. Di pertengahan jalan mereka berdua jadi garing. Si Suzuki juga kagak tahu mau kayak gimana, nanya pun takut salah nantinya. Sampai tak lama si Tani mau buka pembicaraan, tapi tiba-tiba saja dibatalkan. Padahal Suzuki sudah antusias sekali. Sampai persimpangan keduanya kagak ngobrol, sampai mengira kalau si Tani kagak nyaman sama si Suzuki. Pas mau berpisah, si Tani tiba-tiba mengajaknya jalan-jalan. Suzuki Auto langsung menyetujuinya. Tani mengajaknya ke taman. Di situ dirinya diam-diam memahami keinginan si Suzuki, pengen kayak gimana dan lain-lain. Dia akan ikut. Padahal menurutnya, Suzuki yang apa adanya, cerewet dan lain-lain dia udah suka. Suzuki mulai tuh menyesal gitu kan, selama ini dia sibuk mencari di Google dan juga di TikTok cara pacaran biar bisa langgeng, padahal versi dirinya sendiri lebih baik. Terus Tani mengajak si Suzuki jalan-jalan. Akhir pekan nanti yang kebetulan sebelumnya ada rencana untuk beli hamburger. Nah di tengah itu kagak sengaja dia melihat penelusurannya yang dimana si Tani juga mencari gimana caranya biar bisa mengobrol sama pacar. Hal tersebut bikin dia langsung malu. Suzuki kagak percaya ternyata Tani diam-diam juga mencari solusi biar hubungannya tetap baik. Hal ini bikin dirinya langsung salting gitu kan. Lalu Tani tiba-tiba saja memeluknya sambil bilang suka kepadanya, soalnya dia belum pernah melakukan itu sebelumnya. 鈴木さん、好きです。 Lantas si Suzuki makin salah tingkah lagi dan dia ingin nanti kencannya ditambah sama nonton bareng. Besokan harinya dia full senyum dan cerita kepada teman-temannya kalau mereka mau kencan. Lantas keduanya kepikiran bagaimana nanti kencan pertama si Suzuki. Mereka agak kepo sama foto yang diambil sama Suzuki, namun dia enggan ngasih lihat. Temannya memberitahu kalau Suzuki aslinya kalau dipoto kagak bisa anggun. Soalnya dia kagak bisa senyum biasa sama sekali. Terus pulang dari sana Suzuki mencari baju yang kira-kira cocok. Dan Tani bakalan suka ketika melihatnya. Setelah itu terlihat Suzuki sudah berada di tempat 30 menit lebih awal. Ujungnya dia menggunakan baju gambar panda kayak begitu. Dia jadi penasaran si Tani menggunakan baju apaan. Selama orangnya datang menggunakan kaos polo sama celana panjang doang. Hal itu udah cukup cocok bagi dia. Habis itu keduanya makan burger dulu sesuai dengan janji. Suzuki yang biasanya makan begituan lahap, kali ini kalau sama pacar pengen selai gitu. Padahal si Taninya sendiri kalem-kalem baik daripada ngerepotin dirinya sendiri. 美味しい方が良くない？ Habis makan mereka berdua keliling terlebih dahulu sambil nunggu filmnya dimulai. Udah keliling ke sana kemari, akhirnya keduanya langsung nonton. Di tengah filmnya berlangsung, si Suzuki kelihatan sangat tersentuh sama filmnya tersebut. Habis beres nonton, awalnya dia pengen ngajak foto bareng. Cuma malu diliatin banyak orang jadi tidak jadi. Namun Tani ngajak buat beli souvenir aja buat kenang-kenangan. Si Suzuki senang banget, gak apa-apa nggak difoto asalkan ada kenangan. Di luar sana mereka berdua cerita panjang lebar terkait film yang mereka tonton tadi. Sebenarnya agak bingung ini keduanya, pada bingung sendiri sama udah ditonton. Aslinya mereka nonton dengan seksama atau cuma bagian tertentu doang sehingga bikin keduanya saling melengkapi bagian yang tidak tahu. Setelah sore hari mereka pun pulang. Nampak Suzuki merasakan kalau ini terlalu cepat untuk diakhiri. Di sepanjang naik kereta keduanya kagak ngobrol sama sekali, cuma diem-diem doang. Kayak batu anjir.
Tak lama pas turun dari kereta, Suzuki ingin jalan balik ke rumahnya agak lamaan dikit. Karena Tani kagak ada pergerakan, jadi dia pancing menggunakan tangan, barulah si Tani mau ngerontok. Diikuti sama pernyataan dirinya kalau kencan kali ini dia sangat senang dan berkesan. Mungkin kalau melakukannya sendiri kagak bakalan bisa seseru ini. Tante Suzuki auto baper dan dia langsung ingin mengambil foto berdua. Soalnya dari tadi dia pengen foto. Mau di situ pun dia kagak masalah. Setelah berfoto dan mau berpisah, di persimpangan jalan si Tani terus memandangi bajunya. Katanya dia sangat suka sama baju pandanya. Dengar itu Suzuki auto salting dan pulang ke rumahnya. 好き。なんだろう、この谷君のことはモテな気がする。 Pas dia udah ke kamar dan mau melihat fotonya, bener aja dia kagak bisa senyum, Jer. 嘘やん。 Singkat cerita, temannya Suzuki bernama Ajura menyapanya. Dia melihat cantelan yang dipakai oleh Suzuki, katanya itu film yang lagi viral. Dia penasaran Suzuki nonton sama siapa. Ajura kaget ketika tahu dia nonton sama si Tani dan berpacaran dengannya. それは脅迫話。 Dia benar-benar baru tahu soal pacarannya dengan si Tani. Terus dia ceritain lah semuanya sama si Ajura. Dia bener-bener kagak percaya Suzuki yang cerewet suka sama cowok yang pendiam kayak si Tani. Dia kalau jadi si Suzuki mungkin bakalan tidak nyaman karena takut cowok kayak si Tani munculnya kagak ketahuan. Tahu-tahu takutnya dibawa ke dinas perlindungan anak. Di sisi yang lain, temannya yang lain udah ada di kelas dan mendengar suara kalau Suzuki udah ada di depan. Ada satu cowok cool lain bernama Taira, yang mana dia orangnya sok-sok bisa melihat sifat seseorang. Pas datang si Suzuki-nya pada kaget, dia udah menonton film yang lagi viral. Suzuki juga masih ngomongin soal tipikal cowok yang mereka sukai. Tentunya spek-spek cewek SMA itu pastinya kayak opa-opa Korea, yang agak bandel dikit. Begitupun si Ajura, dia kalau dapat pacar harus yang agak bengal katanya. Taira yang punya pandangan mengatakan bahwa cewek mencari laki-laki itu pasti harus sesuai kasta. Yang kagak populer kagak bakalan dipilih. Milihnya yang bandel tapi terkenal gitu kan. Tapi hal tersebut dipatahkan sama kejadian realitanya. Yang dimana si Suzuki berpacaran dengan si Tani. Yang orangnya tahu sendirilah. Bahkan dia jarang dikenali oleh orang lain. Padahal Suzuki-nya aktif banget orangnya. Taira masih belum percaya tuh dengan kedekatan keduanya, bahkan dia juga kaget karena teman-temannya yang lain sudah terlihat dekat sama si Tani, bahkan Yamada udah berani meminjam PR kepada si Tani. Setelah itu pas jam istirahat, Taira kagak sengaja melihat si Suzuki lagi beli minuman, katanya itu minuman stok terakhir. Taira yang dari tadi penasaran sama hubungannya dengan si Tani, dia tanyain lah sama orangnya, apa benar dia berpacaran dan alasannya apa gitu kan. Memang dia pengennya kayak opa-opa Korea, tapi realistis saja dia spek pendiam kayak si Tani menurutnya lebih menggemaskan. Kalau mau diceritakan kenapa suka bakalan panjang ceritanya, alasnya tidak jadi. Setelah itu Suzuki memberikan minuman yang dibelinya kepada si Tani yang kebetulan lagi kepanasan. Taira yang hanya seorang penonton cuma bisa melihat kemesraan keduanya saja. Dia so tahu saja otaknya sama hubungan orang lain. Emang sih kadang-kadang kita juga kalau lihat orang pacaran apalagi udah tahu orangnya kayak gimana pasti suka mikir gitu. Sampai dia udah muak sama kebucinan keduanya. Setelahnya pas pulang sekolah dia tersadar sama dirinya sendiri. Apa mungkin dialah sebenarnya yang orangnya pilih-pilih. Sehingga rada susah deket sama orang lain. Padahal buktinya saja Suzuki sama Tani yang cerewet sama pendiam beda jauh. Tapi sekarang bisa bersama. Dia udah salah besar. まあ堂々と二人並んで。 Di jalan, Tani kepikiran soal perkataan si Suzuki yang mempunyai kriteria pacar kayak opa-opa Korea. Ternyata Tani masih memikirkannya. Dia siap kalau mau berubah seperti yang dia inginkan. Cuma si Suzuki-nya kagak mau, dia ingin si Tani yang begini saja. Menurutnya itu cuma kecintaannya saja sebagai seorang penggemar. Dan menurutnya rasa suka terus cinta itu banyak macamnya. Jadi tidak usah dipikirkan. Melihatnya kayak gitu bikin si Suzuki gemas. Singkat cerita si Tani bermimpi soal Suzuki yang terus menyebutnya menggemaskan. Dia terbangun gara-gara kucingnya.
Dia masih kepikiran tuh sama alasan si Suzuki bilang dia kawaii itu apaan. Kalau ke kucing dia mengerti. Kalau ke dia kawaiinya sebelah mana gitu kan. Di sisi yang lain terlihat si Suzuki pagi-pagi udah ribut sama kakaknya. Rebutan ke air. Lanjut pergi ke sekolah dengan ikut sama kakaknya menggunakan motor. Dia mau ikut sampai depan doang, kebetulan ada si Tani di sana. Dia yang kagak tahu itu kakaknya rada cemberut. Ada si Ajura pun dia mengerti sama perasaan si Tani kayak gimana. Melihat pasangannya berduaan sama orang lain. Sama si Ajura ditanyain lah ya kan baru dah dia tahu kalau itu adalah kakaknya dan Tani berasa lega akan hal itu. Setelah cerita pulang sekolah si Tani mau jaga perpustakaan terlebih dahulu. Dia bisa pulang duluan katanya. Namun pas dia lagi jagain perpustakaan sambil beresin, tiba-tiba saja si Suzuki main-main ke sana dengan alasan mau baca buku. Lantas si Tani yang melihatnya langsung saja menyuruhnya buat pulang, soalnya takut kesal nungguin si Tani. Padahal di satu sisi, si Suzuki sengaja baca-baca buku biar bisa pulang だったら bareng. 先に帰っていいから Dia ikutin saja dah omongannya sampai pada akhirnya dia mengerti dan menanyakan apakah dia kagak apa-apa nungguin dia sampai jam 5 sore. Si Suzuki dengan senang hati mau ya kan. Sambil nunggu dia baca buku sementara itu Tani cuma bisa diam doang karena teman yang ada di sampingnya pun sama-sama antisosial anjir. Tak lama sudah sore hari saatnya buat pulang. Sebelum itu Suzuki melihat orang memakai sepeda listrik yang bikin dia merasa lucu. Soalnya lebih gede badannya dibandingkan sepedanya. Si Tani yang dari kemarin denger ngomong kawaii mulu bikin dia penasaran maksud dari bilang kawaii itu apaan gitu kan. Mungkin simpelnya kawaii itu mirip sama nyebut menawan kalau kepada laki-laki. Di situ baru dia bisa mengerti. Nah pas mau berpisah itu si Suzuki senang dengan buku yang dia baca. Dia akan sering membaca buku. Soalnya si Tani yang jaga perpustakaannya. Walaupun mereka berdua tidak sefrekuensi, tapi si Suzuki pengen mengenal banyak soal si Tani. Sebelum berpisah si Tani tiba-tiba memegang kepalanya dan bilang kawaii kepadanya. Hal tersebut bikin si Suzuki mau meledak. 鈴木さんかわいい Keesokan harinya si Tani yang ada di sekolahan didatengin sama Yamada dan juga Taira. Taira yang abis ngobrol sebelumnya tentang alasan mengapa si Suzuki mau sama si Tani akhirnya dia percaya juga. Dan menerima kalau orang berbeda dari sifat masih bisa bersatu. Dia langsung belak-belakan saja ya kan walaupun seharusnya dia kagak sampai segitunya juga. Tapi Tani jadi bisa menilai kalau si Taira ini orang baik. Pemandangan ini sangat langka sekali. Suzuki yang melihat si Tani tersenyum ketika berjalan sama kedua teman somplaknya jadi agak shock. Akhirnya Tani dikit demi sedikit jadi tidak antisosial lagi. 悔しい私の方が絶対おもろなのに Singkat cerita Suzuki pengen banget pergi festival musim panas nanti bareng si Tani. Dia penasaran si Tani kalau pakai yukata bagaimana gitu kan. Terus pas masuk sekolah gurunya memperingati muridnya untuk tetap belajar. Walaupun nanti mereka akan libur soalnya sebentar lagi bakalan ada ujian terlebih dahulu. Selesai pelajaran nampak Suzuki tidak tenang sama ujian. Dia membayangkan kalau sekolahan kagak ada ujiannya bakalan kayak gimana. Teman-temannya yang lain yang kurang pintar mendekatinya dengan tujuan biar bisa mendapatkan contekan. Suzuki mah boleh aja. Mending dari sekarang saja mereka belajar biar kagak menyulitkan dirinya. Jikalau orang-orang pada ngumpul si Tani malah kabur. Bukan pundung atau gimana, Tani seperti biasa mau jaga perpustakaan. Daripada nganggur, mending mereka belajar bareng saja di perpustakaan sambil nungguin si Tani pulang. Alhasil ujungnya mereka belajar di perpustakaan. Cuma kurang si Taira saja karena dia lagi kerja kasualan. Jika sedang belajar, temannya Suzuki yang kurang pinter. Bersyukur mereka mah dapat nilai kagak 50 juga, apalagi Yamada ya kan susah banget nempel sama pelajaran yang lagi mereka pelajari. Sampai mau ngeluarin jurus gerbang ke-8 pula. Setelah belajar itu, Yamada mendekati si Tani yang lagi jaga sambil nanyain soal pelajaran matematika. Dia yang pinter bisalah
ngajarin yang kurang kayak itu orang berdua. Sementara si Suzuki-nya cengar-cengir melihat kedekatan pacarnya dengan temannya tersebut. Menurutnya ketika punya pacar terus deket sama temannya berasa enak aja gitu diliatinnya. Lama kemudian ketika keduanya sudah nanya-nanya sama si Tani, ini giliran si Suzuki yang nanya juga sama si Tani soal apapun biar kelihatan tidak garing. Orang yang kurang seperti Yamada masih memikirkan kuliah di Universitas Tokyo kawan-kawan. Namun si Suzuki yang agak pinter justru masih pesimis sama kemampuannya. Ini yang kurang pengen kuliah di sana tentunya tidak realistis. Tapi mimpi tidak ada yang dilarang. Sesudah jaga perpustakaan saatnya mereka pulang. Tapi pas pulang itu Sato agak khawatir sama si Tani, takutnya dia keganggu ya kan. Melihat mereka belajar di sana, si Tani malah senang jadi rame. Dia tidak percaya dengan jawaban si Tani ini. Sebelum pulang Yamada ngajakin buat makan dulu ke tempat yang namanya Pupu Papa. Ini ide bagus karena Suzuki juga mau ke sana sama si Tani. Alhasil mereka berlima mau mampir dulu ke Pupu Papa. Dia masih penasaran soal si Suzuki. Pandangan si Tani soal sisi lain dari si Suzuki yang agak petantang petenteng kayak begitu. Dia sih kagak masalah katanya. の方が言いやすくない？ Ternyata Pupu Papa itu adalah pupuk kayak rice ball guys. Kalau salah tulis di komentar guys. Apa itu Pupu Papa? Dengan cerita malah-warinya Suzuki melihat brosur lagi ada diskon di tos serba dekat rumahnya. Jadi dia auto mau langsung ke sana saja. Kebetulan emaknya nitip tisu buat di kamar mandi dan kakaknya nitip kudun. Oh nggak mau dia sebagai adik nurut saja. Suzuki keluar dengan setelan apa adanya kayak gitu. Dia kepikiran kalau ketemu sama si Tani mungkin bakalan malu setengah mati. Pakai dandanan demikian, tapi menurutnya kagak mungkin. Setelah pas nyampe sana kagak sengaja dia berpapasan dengan si Yamada yang mau ke sana juga. Keduanya ngakak karena menggunakan celana olahraga SMP. Memang real cuy. Baju olahraga alumni auto suka dipakai tidur anjir. Lebih kagetnya lagi yang jaga itu toko adalah si Taira. Walaupun dia rumahnya jauh, dia milih kerja di situ karena dekat sama sekolahan. Taira benar-benar risih dengan kedatangan keduanya dan menyuruhnya untuk cepat-cepat berbelanja. Biar kagak ngeganggu orang lain, setelah beres belanja si Suzuki keluarlah sambil makan es krim sama si Yamada. Mereka basa-basi ngomongin tadi sore hujan sebentar katanya. Suzuki sangat relate sekali sama kita. Kalau hujan sebentar kayak gitu, suka agak bobo tanah katanya. Memang bener-bener real jir. Terus tak lama dia mendengar seperti ada motor polisi yang datang. Ternyata yang datang temannya lagi manasin motor jadulnya tersebut. Suzuki mengiranya polisi. Tapi temannya itu mengiranya keduanya adalah pasangan berandalan yang sempat bikin dia ketakutan. Suzuki jadi kepikiran gimana kalau ada si Tani tiba-tiba. Dia bakalan malu berpenampilan kayak gitu. Cuma dia mengira kagak mungkin. Tapi tak lama. Suzuki-san? Dia tiba-tiba datang dan Suzuki auto jadi ninja anjir ngumpet. Yamada mencoba menghalanginya dan menyuruhnya untuk belanja saja. Si Taira auto tambah kaget lagi diketahui sama teman yang lain kalau dirinya kerja di sana. Cuma Tani kagak menghiraukan hal tersebut. Si Suzuki yang mempunyai kesempatan kabur langsung pergi dari situ. Dia beneran kagak mau ketahuan sama si Tani. Tapi seberapapun dia lari sama si Tani auto kekejar soalnya dia menggunakan sepeda. Suzuki udah gak bisa ngapa-ngapain lagi kalau kayak begini. Cuma Tani rada bingung aja kenapa dia menghindar gitu kan. Suzuki beralasan bahwa dia kagak mau si Tani melihat dia berpenampilan demikian. Padahal si Yamada saja kagak masalah. Kok dia pacarnya dipermasalahkan? Dia menganggap kalau Yamada udah deket dari lama. Udah bestian dari lama jadi udah terbiasa. Dia bukan apa-apa. Dia pengen si Tani melihat versi terbaik dirinya terus. Hal itu bikin si Tani agak iri sama pertemanan si Suzuki yang udah berlangsung lama. Dia mah baru juga seumur jagung. Tapi walau begitu, dia akan memberikan yang terbaik yang tidak didapatkan sama teman-temannya. Di tengah sedang mengobrol si Suzuki minta diboncengin, alhasil diboncengin lah sama si Tani. Dan menikmati angin sepoi-sepoi yang katanya agak sedikit bau tanah.
Hal tersebut dirasakan oleh si Tani juga. Suzuki yang tadi ngomongin polisi tiba-tiba saja turun dari sepeda. Dia udah tahu kalau ada polisi di depannya, ditambah lagi polisinya kenal anjir sama itu orang. Mungkin dia udah terlalu banyak melakukan pelanggaran jadi terkenal. Setelahnya selesai sudah mereka menghadapi ujiannya. Untungnya pada sukses sama nilainya. Sekarang si Suzuki ada rencana buat kencan ke festival. Teman-temannya meminta kepada Suzuki untuk tidak berlebihan, takutnya dikatain norak. Dia juga masih kepikiran sama festival yang dempet-dempetan dan juga baju yang belum nentu. Soalnya dia kayak kurang pede menggunakan yukata. Malam itu ujung-ujungnya dia pakai yukata juga, walaupun sebenarnya agak ribet sih. Ya persiapannya. Walaupun semua itu dibayar tuntas ketika si Tani menyebutnya cantik. スポンジサンダルってやっぱ邪道。綺麗。 Padahal sebelumnya dia gemeter banget baru pertama kali pakai yukata. Langsung jalan sama pacar pula. Sayangnya si Taninya kayak biasanya cuma menggunakan kaos polo doang. Tapi Suzuki tidak masalah, lalu mereka berdua pun mulai berkencan dengan tipis-tipis. Setelah malu-malu menggandeng tangan, alhasil sama Tani langsung dipegang dengan erat tangannya. Sebelum membeli sesuatu, si Suzuki pengen keliling terlebih dahulu. Setelah keliling baru dah mereka jajan beserta mencoba banyak hal. Salah satunya nangkap banyak bola gitu. Karena dapatnya 2, jadi masing-masing dapat 1. Dari awalnya malu-malu kucing sampai sekarang si Suzuki udah kagak malu lagi pegangan, bahkan udah lebih maju lagi progresnya. Tapi dia keingat untuk tidak terbawa suasana, takutnya berlebihan. Berbarengan dengan dia yang melihat ada orang yang sedang berpacaran sampai kise-kisean, yang bikin dirinya agak geli melihatnya, padahal mah dalam hati dia mau juga. Lalu si Tani mengajaknya ke tempat yang lain yang kebetulan si Suzuki masih bisa jalan. Tani mengajaknya ke tempat yang jauh dari tempat festival tadi. Sampai Suzuki udah mengira mau diajakin ke hotel gitu kan. Ternyata dia dibawa ke tempat kayak di lantai 2 gitu. Awalnya dia mengira kagak ada yang spesial sama ini tempat, tapi tak lama kemudian kembang api pun pada muncul yang auto bikin dia bahagia. Tapi sayangnya karena jauh jadi kagak bisa dipoto, yang ada malah jatuh HP-nya. 危なかっ Keduanya hampir saja kisean teman-teman, padahal Suzuki sudah berharap banget bisa kena beneran. Tani mengajaknya buat kesana lagi nanti tahun baru. Cuma dia mendengarnya kalau Tani mengajak begituan lagi sekali lagi. Besoknya teman-temannya nanyain kencannya. Kata si Suzuki dia menang telak, padahal dirinya lah yang kalah telak. Singkat cerita, ada cewek bernama Nishi. Ini anak benar-benar aneh banget, antisosial tapi tidak dengan otaknya. Contohnya saat itu dia lagi di kelas. Nah di kelas itu ada teman sekelasnya yang sedang bercanda. Nishi yang kagak ikutan nimbrung malah ketawa sendiri dan kagak gabung dengan mereka-mereka ini. Sampai yang lain pun mendekati si Nishi untuk memastikan kalau dia beneran tertawa atau kagak. Nishi benar-benar suka ngobrol sendiri di dalam otaknya. Tak lama kemudian ada temannya muncul. Dia bernama Honda. Katanya dia abis minjem buku dari teman di kelas yang berbeda. Dengan si Honda, Nishi bisa berbicara. Di sana dia ngobrol lah berdua, terutama Nishi pengen ada yang dia omongin sama si Honda. Dia kepo dengan cowok yang sama macam dia, yakni si Tani. Seketika Honda kagak tahu Tani siapa. Cuma yang dia tahu Tani adalah orang yang nungguin perpustakaan bareng si Nishi. Nah dia melihat si Tani ini orangnya sama dengannya. Namun ada satu waktu yang dimana ada cewek masuk ke perpustakaan dan dia dengar kalau Tani sedang mengobrol dengan itu cewek. Dia dari situ beranggapan kalau Tani mempunyai hubungan dengan si cewek tersebut. Dia penasaran siapa sebenarnya si Tani itu. Tidak hanya begitu doang, dia dikasih tahu juga kalau si Tani ini diam-diam ternyata dihormati sama berandalan. Bahkan dirinya melihat si Tani sangat akrab sekali. Si Honda juga jadi aneh. Tani culun-culun jangan-jangan aslinya preman ya kan. Hal tersebut tidak bisa ia deskripsikan sampai-sampai di sana juga si Nishi mendengar percakapannya dan ketawa-ketawa sendiri. Ada satu orang yakni Yamada yang terus memperhatikannya. Hal tersebut langsung bikin dia ketakutan. Takutnya dikatain, lu mah kagak diajak, ngapain ketawa-ketawa gitu kan.
sampai mikir kayak gitu anjir. Honda menyuruhnya untuk coba bergabung dengan orang yang mengobrol, tapi si orangnya tidak sesimpel itu. Dia sebelum ngomong harus dipikirkan dulu tuh. Dari mulai pertanyaan terus cara jawabnya, cara mengcounter jawaban lawan mainnya dan lain-lain sebagainya. Pokoknya tidak sesimpel itu dia orangnya, makanya sangat sulit bergaul. Setelahnya ketika jam pelajaran sudah berlangsung si malah banyak pikiran anjir. Dia kayak benar-benar bersalah banget sama kejadian kemarin. Karena ketawa-ketawa sendiri gara-gara dengerin obrolan si Yamada dengan si Tani. Sampai segitunya anjir, ini cewek aneh banget dah. Terus datang si Honda dan mengajaknya untuk makan siang bareng. Nishi malah jadi parah dan menyalahkan dirinya sendiri. Cuma gara-gara begitu doang. Lama kemudian muncul si Yamadanya yang ternyata tadi Honda meminjam bukunya si Yamada. Nishi melihat keduanya sangat dekat sekali sampai minjem buku kayak gitu. Di tengah itu Yamada melihat ada tempelan kupon yang dimana dulu juga ia pernah ngumpulin tapi sangat sulit ia kumpulkan pada saat itu. Terus Yamada bikin lelucon lagi yang bikin si Nishi kagak kuat pengen ketawa gitu kan. Cuma untung saja masih bisa ia tahan dan keburu ada si Suzuki yang menyuruhnya balik ke kelas. Soalnya ada capung dan dia menyuruhnya untuk menangkapnya. Pas keluar itu Suzuki merasa kalau cewek yang ngobrol dengannya sangat kawaii. Tanpa basa-basi si Yamada mengakuinya. Honda memberitahu mengapa dia akrab dengan si Yamada. Padahal dirinya beda kelas. Ternyata tahun sebelumnya mereka pernah satu kelas. Cuma mungkin Nishi kagak ingat. Terus dikasih tahu sedikit soal si Yamada yang dimana dia dulunya udah pernah sekelas juga dengan si Nishi pas SD. Dia berpenampilan botak. Yamada yang suka banyol suka banget sama cewek yang suka dengan banyolannya. Nah dari situ si Nishi suka ketawa sama joke yang dia bawakan. Bahkan sampai SMP Yamada sama Nishi pernah satu kelas lagi. Dia seneng banget tuh cewek yang kayak gitu. Itu berarti selera humornya sama gitu kan. Tapi entah mengapa SMA dia lupa diri dengan sini-sini. Dan entah mengapa setelah kejadian kemarin itu si Yamada sering ke kelasnya si Nishi. Sampai-sampai si Honda udah bisa membaca gerak-geriknya si Yamada. Kalau dia sedang mengincar si Nishi. Dia udah tahu strateginya pura-pura ketemu si Honda. Aslinya mah pengen deket-deket sama si Nishi ya kan. Tapi dia sangat support sekali walaupun ada yang bikin dia greget. Yang dimana Nishi yang suka ngumpulin kupon, malah dikasih kuponnya bukan rotinya. Padahal kalau rotinya dia bisa makan berduaan. Di satu sisi juga sebenarnya Nishi iseng ngumpulin itu kupon. Yamada udah terpaku sama itu kupon jadi biarlah. Singkat cerita, kepala sekolahnya memberikan pidatonya yang terakhir sebelum liburan musim panas. Emang ya, enggak di Indo, enggak di Jepang. Kadang ceramahan kepala sekolah itu lama banget, suka diulang-ulang この pula. 機会に普段できなかったことなど有意義に時間を活用し大いに楽しんでください。 Hal tersebut yang dirasakan oleh si Suzuki dan juga yang lainnya. Walaupun sekarang Suzuki udah punya pacar, liburan musim panas dengan temannya akan tetap dilaksanakan. Dikala sedang pada ngobrol tiba-tiba saja Yamada masuk dengan meminta saran cara mendapatkan nomor orang lain. Ketika pada bengong gitu kan. Cuma sama si Suzuki dikasih tahu kalau dia jadi si Yamada mungkin mau selfie bareng dan meminta nomornya untuk dikirim fotonya tersebut. Ajura jadi kepo sama kedekatan pertama si Tani, tapi dia no comment. Taira yang anti banget sama percintaan dia mah kagak ngedukung. さん、あの時から僕のことを Terus dia berpikir kalau ada orang yang suka sama kita secara tiba-tiba menurutnya horor. Soalnya mereka sukanya apaan dari kita gitu kan. Padahal itu cuma si Tairanya saja yang kagak percaya diri. Sekarang Yamada lagi di fase mau mendekatinya terlebih dahulu, bukan langsung tiba-tiba naksir. Yang lain pada ngedukung si Yamada, cuma si Taira doang yang kagak happy. 素の Di sisi yang lain dikala Honda dengan Nishi sedang mengobrol, lama si Yamada datang ke sana. Kali ini Yamada kagak menggunakan rem sama sekali. Dia langsung meminta nomor WA kepada si Nishi tanpa babi bu dulu anjir. Tentunya di sana Nishi kaget mesti kayak gimana, cuma dia berpikir lebih baik ngobrol lewat chat daripada langsung. Alhasil dia bagilah nomornya walaupun mungkin nanti chatannya bakalan garing. Yamada kagak masalah kalau soal itu. Taira masih penasaran dengan percintaan si Yamada.
yang menurutnya Yamada bukan sedang mendekati tapi memang udah suka dari dulu. Saat cerita liburan musim panasnya sudah tiba, si Suzuki sudah menghabiskan banyak waktu dengan pacar dan juga temannya. Sekarang dia mau menelpon si Tani dan mengajaknya untuk mengerjakan PR. Soalnya dia sadar dia kebanyakan main. Dia diam-diam nelpon karena kamar abangnya ada di sebelahnya. Jadi kagak mau ketahuan dulu. Dia ngajak ngerjain PR besok di perpustakaan. Dengan senang hati si Tani mau. おやすみ。 Besokan harinya pas Tani mau berangkat itu dia ditanyain sama ibunya mau kemana. Dia jawab aja mau ke perpustakaan. Dia disuruh buat bawa kunci soalnya emaknya mau pergi. Dia kepikiran tuh ngomong mau ke perpustakaan. Padahal mau ketemuan sama cewek. Tapi dia juga kagak bohong juga sih niatnya memang mau belajar. Sama kemudian Suzuki baru datang. Dia tadinya mau nandain tempat duduknya terlebih dahulu. Cuma telat datang. Dan bener aja pas masuk ke perpustakaan semuanya sudah penuh. Otomatis keduanya harus balik lagi. Tadinya mau belajar di kafe, cuma kagak ada yang dekat dari tempat itu. Alhasil si Tani ngajakin belajarnya di rumahnya saja. Karena memang dekat rumahnya dari sana. Di situ Suzuki langsung kaget mendengar si Tani mengajaknya ke rumah. Soalnya otomatis dia akan bertemu dengan keluarganya. Sayangnya sekarang rumahnya kagak ada siapa-siapa. Kalau ada keluarganya kemungkinan besar si Suzuki bakalan malu. Lalu mereka berdua pun belajar di rumahnya si Tani. Nampak lancar-lancar saja bahkan keduanya sangat nyaman. Tapi di tengah itu si Suzuki lapar jadinya dia manasi nasi goreng yang sudah tersedia. Pas makan itu keduanya ngobrol soal hubungan mereka yang masih sembunyi-sembunyi. Sebenarnya Tani mau-mau saja kalau mau dikasih tahu kepada orang tuanya. Cuma si Suzuki mah ngalir aja. Habis makan dan mau lanjut, Tani lupa membawa buku materinya. Pas mau ambil ke kamarnya si Suzuki, penasaran dengan kamarnya si Tani, alhasil dia ikut sama si Tani. Dia terkesan sama kamarnya yang minimalis. Dia juga penasaran sama foto kelulusannya. Yang pas dilihat itu, terlihat Tani macam benar-benar NPC banget anjir auranya. Lalu si Suzuki tiba-tiba dekat-dekat kayak gitu, kirain mau apaan ya kan ternyata ada kucingnya si Tani. Dia sangat suka sama kucing jadinya dimainin. Padahal si Taninya udah baper banget. Setelah beres belajar dan mau pulang, ada neneknya yang baru balik. つい浮かれて。 Tani langsung mengakui kalau si Suzuki ini adalah pacarnya. Di situ si nenek menawarinya sayuran yang dia tanam sendiri. Dengan senang hati Suzuki mau. Pas dia mau balik, dia langsung memberitahu kepada emaknya kalau itu dari pacarnya. Emaknya kaget dan ingin dikenalkan sama emaknya. Cuma Suzuki memintanya untuk tidak dikasih tahu dulu kepada yang lain. Sementara itu si Tani, neneknya malah kagak bisa diam setelah tahu Tani punya pacar. Singkat cerita, liburan musim panas pun berakhir. Sudah saatnya sekarang sekolah mengadakan festival budaya. Kelas Suzuki menyarankan untuk menggunakan tema teater. Namun karena kalah undian, alhasil yang dipilih itu jadinya makanan. Tapi semua murid nampak bahagia. Pulang sekolah langsung saja semuanya pada kerja bakti melakukan dekorasi kelasnya. Di sana si Suzuki bercerita soal musim panasnya dengan si Tani. Nampak si Yamada udah tahu kalau dia belajar bareng di perpustakaan. Dia punya teman namanya Gapaco yang lagi-lagi melihat mereka berdua. Terus dia juga penasaran sama perkembangan percintaan si Yamada dengan si Nishi. Dia seperti biasa cetan, cuma mungkin masih belum terbiasa dengan si Nishi. Terlihat orangnya pun sampai hari itu masih kepikiran dengan cetannya sama si Yamada. Dia cetan balasnya harus benar-benar pikir panjang dulu. Terus ditambah balasnya singkat pula yang bikin dia auto berpikir panjang lebar. Kenapa bisa sesimpel kayak gitu? Honda udah menyuruhnya untuk tidak dilanjutkan kalau kagak suka. Dia bukan kagak suka, cuma dia masih belum connect saja mungkin sama si Yamada. Sementara si Yamada juga masih aneh dengan si Nishi. Dia pernah ngajak nelpon tapi si Nishi selalu menolaknya. Hal tersebut bikin Suzuki dan Azura mikir yang tidak-tidak. Terus juga mereka mengira kalau cewek yang diincar si Yamada itu sifatnya kayak dia. Periang gitulah. Padahal kalau dilihat-lihat, kagak ada periangnya sama sekali anjir.
Dia lebih ke tipe pendiam tapi kagum sama joke yang dia keluarkan. Pernah dia suka sama cewek pendiam, yang suka ngejok sama dia yang malah suka sama itu orang. Jadi tidak sesuai dengan yang dia harapkan, tapi sama si Yamada diterima anjir pacaran. Azura merasa ngiri karena si Yamada udah pernah merasakan pacaran sebelumnya. Sebenarnya si Suzuki juga pernah ketika SMP. Pada saat itu dengan si Richan. Suzuki tidak mengakuinya sebagai mantan karena menurutnya dia waktu itu masih polos. Azura yang kagak tahu penasaran gitu kan. Cuma sayangnya kepotong sama temannya yang membawa papan menu yang sudah siap. Di sisi lain terlihat Taira sama si Tani lagi belanja sesuatu. Di sana ada si Honda dengan si Nishi. Dia ngasih tahu si Honda kalau si Tani yang dia omongin sebelumnya itu ada di sana. Si Taira yang overthinking melihat cewek-cewek itu lagi ngobrol. Kayak ngomongin dia, lalu dia ngajak si Tani untuk pergi dari sana. Padahal keduanya lagi asik milih-milih barang. Di luar sana Taira menanyakan soal si Tani apakah sebelum pacaran dia pernah overthinking sama dirinya sendiri. Misal kayak takut karena belum berpengalaman berpacaran dan lain-lain. Taira yang pada awalnya meremehkan si Tani, kali ini malah kayak menjadikan si Tani sebagai referensi kehidupan percintaannya. Tani mengatakan bahwa dirinya selalu meragukan dirinya sendiri kalau soal masalah percintaan. Taira auto bengong. Hari pertama festival budaya berjalan dengan lancar. Selanjutnya hari kedua festival budaya yang dimana orang luar boleh ikutan masuk ke kawasan sekolah. Nampak hari itu semakin meriah lagi, tapi sekarang si Suzuki mau jalan-jalan dulu sama si Tani. Tapi sebelum itu dia ingin si Tani menulis kata-kata di bajunya tersebut. Taira yang sewot marah-marah mulu. Setelahnya keduanya pun mulai berjalan-jalan. Tani masih belum mengeksplorasi semuanya, jadi Suzuki yang akan memandunya. Pertama mereka pergi ke sebuah teater, terus ke tempat klub-klub dan juga membeli makanan. Di sisi yang lain klub milik Shinichi atau klub fotografi mungkin masih terlihat sepi. Ada orang yang lihat doang habis itu pergi lagi. Dia sampai berpikir, mungkin dirinya mempunyai aura negatif sampai tak lama kemudian datanglah Suzuki sama si Tani yang tertarik sama foto-foto yang si Nishi potret. Awalnya Nishi tidak bisa berkomunikasi dengan baik gitu kan karena ketidakbiasaannya. Dia juga pada akhirnya bisa melihat keduanya beneran dekat jadi kagak menduga-duga lagi. Hal keduanya mempunyai hubungan spesial. Dari sini Nishi bisa ngobrol macam orang normal pada umumnya. Karena mungkin ngomongin hobinya tersebut. Setelah melihat-lihat si Tani sangat suka sama foto kucing. 猫じゃん。いや、いい。 Di situ Nishi ngakak lalu abis itu keduanya pergi. Sementara Nishi bahagia akhirnya dia bisa ngobrol secara normal. Kini tingkat kepercayaan dirinya naik sedikit menurutnya. Dia bertanya-tanya kenapa bisa kayak gitu. Nah pas mau keluar itu tidak sengaja ada si Yamada yang sedang menelpon teman masa lalunya yang mau ke situ. お久しぶりです。 Mendengar Shinichi nanya kabar bikin dia auto bengong dan menjatuhkan HP-nya. Di sisi yang lain, Taira yang dari kemarin ngebantuin kelasnya terus disuruh sama si Azura buat menikmati festival ini dan melihat keluar gitu kan. Cuma dianya kagak mau. Dipaksa-paksa sama si Azura juga. Gak lama ada orang yang nanyain si Yamada yang kelihatan dia bukan dari sekolahan itu. Menurut Azura dia sangat ganteng. Terus ketika si Suzuki beres jalan-jalan sama si Tani kagak sengaja dia berpapasan sama cowok tadi. Yang ternyata keduanya saling mengenal satu sama lain. Dan dia memanggil nama Suzuki dengan sebutan Miu. Dia yang disebut Yamada kemarin Richan-Richan itu atau mantannya si Suzuki. Seketika si Tani yang seorang pacarnya bengong. Apalagi menyebut Suzuki tidak menggunakan nama Suzuki ya kan. Karena dah lama kagak ketemu, keduanya terlihat sangat canggung. Diceritainlah mengapa keduanya bisa berpacaran. Ternyata pacaran keduanya sama sekali tidak jelas. Dari yang awalnya suka bercanda cuma teman biasa. Namun teman satu kelasnya menjodohkan keduanya karena mungkin terlihat cocok. Akhirnya karena mereka kagak mau ambil pusing, alhasil di situ si Richan langsung menembak si Suzuki. Dan Suzuki menerimanya. Sehabis kejadian itu yang awalnya mereka suka bercanda setelah ngajakin pacaran, keduanya jadi canggung kayak gitu. Bahkan pas pulang itu Richan langsung ngajaknya buat jadi temannya lagi. Jadi memang gak jelas banget. Karena sekarang ketemu lagi otomatis canggung lagi. Si Suzuki tidak tahu mesti kayak gimana.
Cuma di sana dia mengajaknya untuk lebih akrab lagi seperti dulu kala. Pas dia pergi mau mencari si Yamada, temannya mempertanyakan soal hubungannya dulu dengan si Richan yang dimana di situ masih ada si Tani. Tani udah malas banget gitu kan. Terus dijelasin lah kalau pacarannya tidak seperti apa yang dia bayangkan. Mungkin dari rasa canggung keduanya yang membuat si Tani berpikir mereka pacarannya lama. Padahal gak jelas banget anjir. Cuma di situ Tani meminta maaf dan tiba-tiba saja dia bilang ini masalah pribadinya lalu dia pun pergi. Sementara itu Richan bertemu dengan si Yamada. Dia bilang sudah ketemu sama si Suzuki dan dia udah baikan. Yamada bahkan kagak tahu soal keduanya yang sempat selek. Sementara Suzuki-nya merasa sedih karena si Tani terlihat marah sama dia. Azura yang diajakin ngobrol malah salpok sama ketampanan si Richan. Dia sedikit sadar bahwa walaupun dia pernah dekat dengan banyak cowok, bukan berarti dia menganggap spesial dan juga tulus. Sekarang dia udah mempunyai Tani yang menurutnya udah bisa dianggap spesial dan juga tulus. Dia harus membuktikan kalau hubungannya dengan si Tani itu serius. Lalu dia pun pergi mencarinya. Azura yang melihat si Suzuki sudah melangkah jauh, dia juga ingin mempunyai pacar. Tapinya yang tersedia cuma Taira. Nanda Taira ka. Di sisi yang lain si Tani sedang temenung. Dia kepikiran sama mantannya si Suzuki. Harusnya dia udah nggak harus mikirin lagi soal mantannya. Tapi wajarlah ya kan cemburu mah. Selama Suzuki-nya datang, Suzuki sudah tahu kalau Tani walaupun suka bilang kagak ada apa-apa, dirinya sebenarnya sedang bingung. Di situ si Tani tidak marah, cuma lebih ke introspeksi diri atas kejadian kali ini. Tidak ada yang harus diceritakan kepada si Suzuki. Lama kemudian keduanya dipanggil untuk berkumpul. Mereka senang banget disebut berdua kayak gitu. Lalu Suzuki mengajaknya buat ke sana. Dia pikir pasti orang lain mikir yang kagak-kagak soal keduanya. 助さん 無理に呼ばなくていいから。 Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamatan nih. Bye-bye. 寄り添って見つめる瞳は